pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Engkau bekerja, Tuhan. Saat kami masuk hadirat-Mu, kami terima pemulihan. Kami
Saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, saat kami bersujud Tuhan, kami terima pemulihan, kami terima mujizat-Mu, dan kami terima kemenangan yang hanya dari-Mu Yesus. Kami sungguh percaya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Pagi ini kita akan ketemu kembali di acara doa pagi. Kita akan berbicara tentang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang cukup sulit. Apalagi akhir-akhir ini dalam menghadapi situasi dan hidup yang tidak menentu, maka firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghadapi situasi dan keadaan yang sulit ini. Tadi judulnya adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita akan buka di dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tadi saya katakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Artinya dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang dan berusaha. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, ada satu kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, ketika kita melakukan sebuah usaha, pasti ada hasilnya. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan yang sulit, kita harus tetap berjuang. Jangan menyerah dengan keadaan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Artinya, dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Dikatakan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu telah memberikan talenta kepada saudara dan saya. Dan percayalah, talenta yang Tuhan berikan itu adalah bakat khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya dalam kehidupan kita, Tuhan itu telah memberikan talenta yang secara manusia seringkali kita tidak bisa menyadari. Ketika kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit, iman kita menjadi lemah, kita tidak punya kekuatan, sepertinya kita mau putus asa. Saya sudah berjuang, saya sudah melakukan kegiatan, tetapi tidak pernah ada hasilnya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak seluruh saudara dan saya yang ada di tempat ini dan di rumah saudara masing-masing, Bapak Ibu harus percaya, di mana ada satu kemauan untuk melakukan segala sesuatu, di situ pasti ada jalan. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti melihat situasi dan keadaan yang sulit, tetapi mari kita berjuang, bergerak, berusaha, menggali talenta yang ada dalam diri kita. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, jangan putus asa untuk mengasah talenta yang Tuhan berikan. Artinya, kita ini harus menggali potensi yang ada dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu diberikan bakat khusus, diberikan talenta, dan talenta itu perlu digali. Nah, ada sebuah acara di suatu negara di Amerika. Waktu itu dia sedang mencari bakat dari seluruh masyarakat yang ada di Amerika. Dan kesempatan itu dipakai oleh orang-orang untuk mengadakan satu keadaan di mana festival mencari talenta. Yang dinamakan American Got Talenta. Dan pada saat itu ada seorang yang bernama Cody Lee, dia mengikuti acara ini
ketika diumumkan siapa yang menang untuk bakat-bakat tertentu, itu mendapatkan 1 juta US dollar. Nah, seorang yang bernama Kodili, karena dia ingin mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya, Bapak Ibu tahu, dia bisa memenangkan bakat yang dimilikinya ketika dia memainkan piano dengan suara yang merdu. Semua peserta, semua orang bertepuk tangan, luar biasa. Bapak Ibu tahu siapa Kodili? Dia adalah seorang yang dilahirkan buta sejak lahir dan dia adalah seorang yang autis. Saya tidak bisa membayangkan seorang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan autis, dia bisa mempunyai talenta yang luar biasa. Itu tidak terlepas dari seorang ibu yang selalu memelihara, memberikan motivasi, mendorong dia bahkan dengan sabar. Ibu ini membimbing, mendidik, menggali potensi yang ada dalam diri Kodili. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita merenungkan satu kisah seorang yang bernama Kodili. Sekalipun dia cacat, buta sejak lahir, autis, tetapi dia punya bakat yang luar biasa, di mana orang semua tercengang melihat bakat yang luar biasa. Suara yang merdu dengan permainan piano yang luar biasa. Sehingga dia mendapatkan hadiah 1 juta US dollar. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Yang kedua, jangan melihat ke atas. Artinya apa? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tadi di Amerika, sekarang kita pindah ke Australia. Ada seorang yang bernama Nicholas Fuji. Jadi Nick Fujisik. Dia adalah seorang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, tidak punya kaki, tidak punya lengan tangan. Tetapi berkat seorang wanita, seorang ibu yang selalu mempunyai semangat untuk membimbing, membina sampai dia menjadi seorang motivator yang berhasil di seluruh dunia. Itu karena berkat seorang wanita, seorang ibu yang selalu mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga dia bisa berhasil sekalipun tidak punya kaki dan tangan. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, berserahlah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hidup ini tidak semudah membalikkan tangan. Ada banyak tantangan, persoalan, kesulitan yang harus kita hadapi. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang-orang yang lahir cacat, tapi dia masih punya kemauan, masih punya kekuatan. Dia tegar dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Dan dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam keadaan situasi dunia yang sulit, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya kekuatan. Kita punya ketegaran hati. Semangat untuk berjuang, tidak menyerah dengan keadaan kita. Sekalipun secara manusia, hari-hari hidup saudara saat ini belum melihat tanda-tanda talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Seperti apa yang dialami oleh Kodili, seperti apa yang dialami oleh Nick Fujisik. Percayalah kepada Tuhan. Pagi hari ini, ketika Bapak Ibu kuat, ketika Bapak Ibu tegar dalam menghadapi semua situasi dan tidak menyerah dengan keadaan kita, percayalah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik.
Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga doa pagi berjalan dengan baik. Bahkan kami rasakan lawatan Allah terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Pagi ini Tuhan kami percaya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kami percaya seluruh saudara-saudara yang ada di rumah merasakan berkat dari firman Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Percayalah, talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Seperti apa yang dialami saudara-saudara kami yang mengalami cacat sejak lahir, tapi Tuhan ubahkan hidupnya menjadi motivator yang hebat, menjadi seorang pemain piano yang hebat dengan suara yang luar biasa. Itu karena campur tangan kuasa dan mujizat Tuhan. Percayalah pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.